Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Asangkla Jogja atau Ansangkla Jogja. Untuk saat ini saya akan sedikit membahas tentang dunia Tosanasi, tetap di jalur dunia Tosanasi. Cuma di sini saya cuma mau sedikit mengingatkan aja kepada teman-teman dulur-dulur semua bahwasanya di dunia Tosanasi itu kadang juga kejemnya ada, terus senangnya ada, ya pokoknya suka duka dari semua sini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman dan media sosial lainnya biar saya tambah semangat loh. Ini rada adem, dia tetap pada jalurnya kita ngobrol santai ya, tapi tetap mengena. Jadi di sini begini, dalam konteks perdagangan ataupun pemaharan di dunia Tosanasi khususnya keris, tombak dan lain-lain, itu ada beberapa jalur ya, saya bilang jalur eksoteri, esoteri, dan antara eksoteri dan esoteri. Nah, di sini yang akan saya tentunya nggak akan membabar di dalam konteks eksoteri, esoteri dan antara eksoteri dan esoterinya itu bukan. Cuma saya akan sedikit memberi wawasan atau edukasi, tapi tetap menyangkut di jalur itu. Salah satu contoh yang sering terjadi di dalam dunia Tosanasi ya, yang saya selama ini saya sering bersinggungan ataupun berhadapan ataupun melihat secara langsung, itu kadang membuat ketawa, juga kadang bikin geram, kadang juga membuat pokoknya begitulah. Khususnya saya bilang, yang akan saya bahas di sini khususnya di dunia Tosanasi yang dipraktekkan ataupun dilakukan oleh para spiritual. Ya tidak menampik kemungkinan, saya juga menampik kemungkinan ataupun menampik kenyataan bahwasanya dunia Tosanasi, esoteri atau metafisik itu pasti ada kaitannya. Cuman satu yang harus diingat, bahwasanya bahasa spiritual, metafisik, esoteri dan lain-lain itu kan bagi siapa? Bagi pelaku mungkin, atau bagi yang pernah mengalami ataupun melihat, yang secara penalaran ya bisa dinalar. Itulah saya anggap itu sisi yang supernatural ataupun metafisik ya, atau yang terlihat. Tapi nggak bisa dipaksakan untuk orang-orang yang memang nggak melihat. Tapi kalau orang-orang yang nggak melihat ngamini yo goblok ya, menurut saya goblok no, ora melu goblok. Nah, di sini yang akan saya tekankan, di dunia Tosanasi khususnya pemaharan Tosanasi yang menyangkut oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya spiritualis, dukun, atau apalah penyebutannya itu sekali lagi sebetulnya saya kasihan sama sampean itu, benar-benar kasihan. Dan saya berharap untuk yang bermain dalam dunia Tosanasi yang
apa ya, bersandarkan ataupun dengan embel-embel supranatural, esoterik, kodam dan lain-lainnya. Belajarlah dulu tentang eksoterinya dulu atau kebendawiannya dulu. Contoh nama-nama dapur saja yang familiar itu, dan familiar, belajar biar enggak menjadi bahan tertawaan sedulur-sedulur Kris yang lainnya. Karena saya beberapa kali menjumpai ya, ada seorang praktisi yang mengaku praktisi ya, oknum lah saya bilang, mau praktisi supranatural. Pernah itu datang ke rumah saya dengan gaya bahasa yang sangat meyakinkan menurut dia. Di saat ketemu dia langsung ngomong berbagai macam isilah, kodam lah, apa. Tapi yang ending-endingnya itu mencari keris. Iya toh. Carubuk lu 5. Di situ saya bertanya, goblok atau ngobloki atau emang ngeladong. Setelah saya telusuri memang nggak paham. Itu kelemahannya. Nah, di sini saya cuma mau menekankan kepada pelaku atau oknum-oknum itu, belajarlah dulu. Karena nyun sewu, di situ akan menjadi kelemahan sampean. Bagi pelaku spiritual dalam pesan aji yang nggak memahami tentang fisiknya aja, fisiknya. Nah, dapur, nah pamor, itu akan menjadi kelemahan sampean. Saya pastikan akan menjadi kelemahan sampean. Pasti sampean akan menjadi makanan empuk bagi bakul-bakul yang notabene ya dia berdagang. Bukan salah dia, karena sampean juga yang salah sebetulnya. Masa ada carubuk lo 5, konyol. Carubuk di mana-mana lo 7. Ada lagi lebih konyol lagi. Enggak cari. Dia memperlihatkan sebilah keris kepada saya. Ngomong macam-macam tentang hal esoterik, isinya macan, kayak isinya apa kayak. Saya cuma iya. Yang ending-endingnya dia mengatakan sebelum keris itu dibuka dilolos dari walangka. Kerisnya itu Pandhawa Cinarito. Tapi dia mengatakan sebelum itu, saya punya ini keris Jalak Sangu Tumpeng Majapahit, isinya itu bla bla bla, dilolos, isinya Jalak Sangu Tumpeng aja. Kok Jalak Sangu Tumpeng, isinya itu Pandhawa Cinarito 5. Tapi dia mengatakan Jalak Sangu Tumpeng. Parah. Gitu. Sebetulnya memang di sini kita sebagai penggiat seharusnya juga meluruskan. Yang saya lakukan pasti saya luruskan dulu. Seorang praktisi supranatural atau dukun atau apa kayak itu penyebutannya, kalau memang itu salahnya banget, tak luruskan dulu. Bahasanya sampean salah enggak kalau mengucap dengan gaya bahasa saya. Saya kasih edukasi dikit, saya pancing bahwa ini bukan Jalak Sangu Tumpeng, contoh yang tadi ya, ini bukan Jalak Sangu Tumpeng, tapi ini Pandhawa Cinarito dengan rincian luluk 5, mengacang, sokokan, bla bla bla. Kita lihat mimik mereka, percaya atau enggak. Kalau nggak percaya ya udah,
biarkan dia ngomong. Ya pada prinsipnya kita bakul juga sebetulnya gue tuku. Tapi kalau dalam konteks itu mau diluruskan, saya luruskan. Dan mungkin akan saya beri buku biar belajar dan nggak menjadi makanan empuk para bakul-bakul itu. Sebetulnya di sini juga saya kasihan sama pelaku-pelaku spiritual yang nggak mau belajar. Itu loh, kasihan. Lebih kasihan lagi sampean bu oknum ya, saya bilang oknum supranatural ataupun dukun ataupun sebangsanya itu memahari keris, udah memahari ini salah. Di dalam prakteknya nanti dikasihkan ke pasien atau disuruh memahari pasien dan harga yang spektakuler dengan pengertian sampean, itu akan lebih konyol lagi. Betul nggak lo? Yang ending-endingnya menjadi korban ya pasien. Tapi ya mau yang mau disalahkan yang mana juga, kita juga susah, ambigu juga. Makanya dari itu pembelajaran tentang dunia atau sanasi itu sangat penting. Bahkan sampai detik ini pun di saat ada pameran atau bursa paguyuban kebian mengadakan suatu acara pameran dan lain-lain, itu hampir mengadakan edukasi tentang tosanaji, entah kepada kerana pendidikan siswa-siswa sekolah ataupun mahasiswa. Itu sekarang mulai bermunculan ataupun mulai digiatkan. Nah itu salut saya, biar menjadi pembelajaran sedini mungkin. Sekali lagi ya, saya tekankan di sini, sampean sebagai oknum pelaku spiritual, oknum lah saya bilang, dukun, paranormal, belajarlah dulu biar gak menjadi makanan empuk buat bakul-bakul. Ya termasuk saya bakul, termasuk saya juga. Kalau saya luruskan memang susah, ya gimana lagi, saya juga butuh uang, manusiawi juga. Sekarang dia kekeh dengan apa yang dia maksud ataupun apa ya bahasanya, apa ya, misalnya membeli barang saya udah bilang ini tilammu mbah pak, wah ini jalak kanggo tumpeng, lu ini tilammu ini, tapi dia tetap kekeh. Ya udah ya kan, oh ya jalak sama tumpeng. Karena di situ saya luruskan gak mau. Di sini tak kesalahan di mana ya, saya salah sebetulnya, saya salah juga. Cuma kan saya udah berusaha untuk meluruskan loh. Dan saya lagi ini juga nggak lupa juga, di dunia spirit di dunia atau sanaji itu memang nggak bisa lepas dari yang namanya supranatural, metafisik. Itu nggak akan bisa memisah. Tapi saya berharap dan saya berpesan kepada sedulur-sedulur semua, khususnya kepada yang belum tahu tentang hal-hal tosanaji, belajarlah dulu. Belajar sekarang gua memang terbuka lewat media apapun ada.
Jadi jangan terlalu mudah dibohongi, terlalu mudah digobloki, dikupluki dukun-dukun itu. Contoh, seseorang mencari ndelalah urip itu dia merasakan susah mencari jodoh. Dia lari ke dukun atau paranormal. Akhirnya ya dikasihlah jimat dengan mahar misalnya 1 juta, 2 juta. Ya entah itu barangnya itu berguna atau enggak, berfungsi atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas secara kebendawiannya saya paham banget. Yang hampir kebanyakan rata-rata kuningan berbentuk semar. Kalau enggak yo apa itu namanya yang kayak jimat kayak kelamin itu, kelamin laki-laki terus dilubangi tengahnya banyak banget, lupa namanya, saya lupa itu apa itu, klewer, nah klewer. Terus semaran dari bahan juga, kebanyakan semar juga sekarang dibuat atau dibikin dari bahan-bahan tosanaji yang sudah rusak atau apa, dibikin semaran. Memang lama berpamor, yo dibikin dari keris-keris juga lama lah. Disitulah yang saya anggap penggoblokan, pembelingeran, dan terserah sedulur yang lain mau komen apa di sini. Siapa yang salah? Semua salah. Pasien butuh, sang dukun juga butuh korban. Karena sakti-sakti ini dukun atau paranormal juga butuh madang. Dan pasien pun juga butuh berharap ataupun butuh seakan-akan meyakini itu, mensugesti itu benar adanya. Ya saya kembalikan semua kepada saudara semua lah. Di sini saya cuma mengingatkan aja kok. Jangankan itu, sering banget saya menjumpai orang-orang yang kadang, bukan saya sok pinter enggak, cuma kadang saya tertawa aja, penyebutan atau cara menyebut dia itu salah. Itu aja udah menjadi makanan sehari-hari. Contoh, aku cari keris Pamor Pitrang, jika dijabarkan bener, cari keris Pamor Pitrang. Tapi kalau dipersempit, nah Pitrang itu nama empu, Pak Moradek biasanya kerak itu miliknya. Tapi dia menyebut mencari Pamor Pitrang, ya nggak ada salahnya. Pamor ciptaan Empu Pitrang kan gitu. Situ tak nyalur. Biar bagaimanapun kita sebagai penggiat semua, mari kita bersama-sama untuk mengedukasi ini, biar nggak terjadi pembodohan yang berlarut-larut. Memang di dalam dunia tosanaji khususnya keris, tombak, bahkan jimat-jimatan itu lebih menggiurkan, apalagi jimat-jimatan yang dipegang paranormal kayak atau supranatural kayak atau apa ya, dukun-dukun kayak, emang lebih menjanjikan dalam perputaran uangnya, apalagi dengan gaya sedot menyedot. Saya cuma ketawa aja. Dan ini pun terjadi kepada bakul-bakul keris yang udah sangat pusing mengatasi masalah ekonomi saat ini. Banyak yang banting setir dari bakul normal menjadi
bakul spiritual dengan cara atau dengan gaya sedot menyedot, tarik menarik pusaka, kayak bullshit menurut saya, mau kosong. Silakan, hal semacam itu bisa aja. Andel jin itu sangat pintar. Fenomena itu bisa terjadi, tapi secara fisiknya apakah itu benar barangnya itu yang diomongkan? Sampai dari ini saya hidup belum pernah saya melihat yang katanya tarian, sedotan, barangnya sepuh, sepuh. Kebanyakan kamardikan aja, kamardikan yang garap-garap kasar. Kasihan saya. Ya geblingan tapi jangan banget gitu loh. Belajar dikit-dikit. Begitu dulu maksud saya. Nyun sewu loh sebelumnya saya nyun sewu pada pelaku spiritual atau dukun atau paranormal, karena penyebutan itu yang menamakan dia sendiri, atau mungkin orang yang menganggap dia sebagai spiritual ataupun dukun ataupun paranormal. Monggo aja, boleh kok. Loh, di keris ini banyak sekali yang bisa dijabarkan, banyak sekali yang bisa dijabarkan. Loh, kita juga boleh menjadi dukun atau paranormal, boleh, dalam tanda kutip, jangan ada pembohongan. Jangan ada pembohongan. Kita mengupas ini aja akan mengena kok, akan mengena apa yang menjadi pesanan yang mencari atau pasien itu sendiri. Tapi ya jangan lebay. Wah, saya narik di laut itu dapatnya ini pengasihan, bla 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 bla. Dukunnya jebol di bojo. Nonton seperti itu kan konyol. Nah, ini umi yang jimbe bla 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 bisa narik duit. Lah dukunnya saya kira. Yang jimbe bisa menambah beras. Kalau ada bulog itu loh, akan dibeli sama pemerintah. Kan pemerintah juga nggak perlu impor lagi beras, tambah terus gitu loh. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, serta share ke teman-teman semua, biar para penggiat yang ngebling itu dengar atau melihat, dan dia akan terketuk hatinya untuk belajar. Karena sesungguhnya belajar di Krisan itu sangat berguna sebetulnya. Kalau masalah syirik musik tergantung kita menyikapinya, tergantung kita cara menyikapinya. Tapi kan itu nggak bisa jabarkan, karena itu bahasa dalam hati masing-masing individu. Nggak bisa kita menjustis langsung ini musyrik kayak ngasu, enggak. Kita jabarkan aja filosofi pamor, filosofi dapur, dan lain-lain lah, banyak kok yang bisa diomongkan di Krisan. Saya cuma ikut prihatin aja, semakin hari kok semakin tambah banyak bermunculan dukun atau paranormal Tiban. Yang saya asalkan
dia dengan media atau sanaji. Nek bener gak masalah. Lah salah. Blingirke wong. Iya toh. Anyar lawas belum paham. Jangankan anyar lawas. Anyar yang kasar aja belum tahu. Langsung bilang ke pasien, timah pasien ini ora dong duit. Tuang tembel tonjo. Yo semua itu pertanggungjawaban ada di masing-masing. Cuma saya mengingatkan aja. Karena yang pada ini juga pemaham. Jadi juga akan sadar. Karena orang yang menggeluti ataupun yang senang atau mulai senang di krisan pasti akan semakin lama akan bergaul ke komunitas sama para karisan ataupun tosanaji, dunia tosanaji, dan dia pasti akan tahu pada akhirnya yang ending-endingnya malu begitu. Kalau pelaku oknum pelaku dukun spiritual atau paranormal itu bertanggung jawab sih nggak masalah. Di saat pusaka yang dulunya dibilang sepuh bla 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 dengan cerita sedemikian rupa diomongkan kepada pasien itu, setelah pasien tahu dikembalikan, mau mengembalikan uangnya enggak apa-apa, tapi saya yakin hampir mayoritas melayu lari duitnya ditinggo kan gitu loh. Makanya lah, ayolah sadar, wih tangi turumu wis wih. Dan hal-hal semacam ini sebetulnya menjadi tugas kita semua, tugas kita sebagai pegiat pelestari tosanaji. Walaupun kita bakul, walaupun kita juga di situ mencari nafkah dari situ, tapi seorang-orangnya ikut andil dalam untuk meluruskan semua itu. Ada baiknya, dan emang itu diperlukan saat ini. Coba sampean survei sampean, datangi mana dukun, datangi, tanya aja, nggak usah macam tanya tentang hal pusaka. Saya yakin hampir 60% nggak paham. Yang saya katakan paham di sini ya tentang eksoterinya aja dulu. Kalau kita bicara esoteri atau isi atau kodam dan yang lain-lain, asal lalu kita nggak bisa lihat, kita percaya sama dulu yo kuplak wes kira sanyar ngomong isine macan putih kita percaya, kan goblok kita. Tapi semua juga ada berbanding juga. Sang pasien salah, sang paranormal atau dukun, oknum paranormal atau dukun juga salah. Itu nggak bisa diapa-apakan itu bisa. Karena semacam ini udah dari zaman nenek moyang kita udah mendarah daging. Tapi ya saya berharap lah paling nggak sedikit tahu, sedikit mengenal ataupun sedikit tahu ilmu tentang tosanaji. Minimal nama-nama bentuk, nama-nama pamor, biar dadi dukun ya sakti tenan, ora mek sekti-sektinan. Nah gitu. Sekali lagi ini berlaku cuma untuk oknum-oknum. Karena banyak juga praktisi-praktisi yang benar-benar banyak yang tahu
tentang semuanya ada banyak. Yang saya bicarakan di sini dalam konteks oknumnya. Tuh. Bisa kita cari. Kalau kayak kita sampean kalau nggak percaya main gini tak aja bulan-bulanin dukun-dukun. Tapi anu loh, janji kita nggak usah nabrak omongan-omongan dia. Kita cermati aja, kita pelajari omongan-omongan mereka. Ya lur, secara garis besar di sini saya cuma memberikan apa ya, semacam sedikit pengertian di bidang edukasi ya. Kembali lagi kita harus pinter-pinteran dalam dalam hal kemaharan rosanaji, dan bijaksanalah kita untuk berdagang di dalam dunia rosanaji itu sendiri juga. Itu sangat perlu loh. Boleh sampean itu teman, boleh oknum-oknum dukun paranormal yang ngeyel, dablak, uguh, pekak itu dandani ngeyel, dilurus kayak mau sisan pumpung urung ngapusi pasien, dapusin dhisik gak apa-apa. Ya dosa-dosa sithik gak apa-apa gitu ya. Sekali lagi ya saya pertegas di sini yang saya omongkan, oknum dukun atau paranormal, karena enggak semuanya seperti itu. Banyak paranormal atau pelaku spiritual ataupun apa namanya itu, banyak yang paham, benar-benar paham tentang esoterik dan esoterik itu sendiri. Itu loh, paham ya. Saya kira sampean paham lah. Mungkin juga dilihat oleh pelaku oknum itu ya, monggo silahkan mau menilai saya seperti apa. Saya orang biasa, saya cuma menyampaikan sebagai saya orang yang losdol. Saya losdol, saya orang gagas, sengiti saya ya sudah masalah kulino. Yang jelas monggo ambil sisi positif, buang sisi negatif dari pembicaraan saya tadi. Semua kebijakan itu saya kembalikan ke sedulur-sedulurku semua. Itu ya lor ya. Cuma pesan saya terakhir, belajarlah, karena nggak ada kata terlambat dalam belajar, apalagi di dalam rosanaji, bisa rosanaji. Jangan malu belajar sama yang muda, karena apa ya namanya, kepinteran nggak bisa diukur dari muda tua, nggak bisa. Karena sekarang ditopang, didukung dengan teknologi yang lebih maju. Ya, begitu kan. Jadi saya sarankan untuk oknum-oknum yang akan melakukan atau menjadi praktisi paranormal atau dukun, saya harap sampeyan itu belajar dulu biar paham, nggak menjadi bahan tertawaan orang-orang yang paham. Karena bakul-bakul keris, kolek-kolek bel keris itu hampir rata-rata paham. Begitu ya Mbah dukun, Mbah paranormal, ya saya bilang oknum tadi. Saya kira hari ini cukup itu aja.
yang menjadi saran saya, karena ini cuma anggap aja ini mengisi kegabutan saya karena gawean, tapi nggak ada salahnya saya menyampaikan semua itu. Begitu ya lur, paham ya. Jadi wong itu jangan mudah kagetan. Ojo bilang ojo kagetan, ojo gumunan. Itu bener. Begitu. Sekali lagi jangan lupa like, komen, subscribe, and share biar menambah wawasan kita semua. Jangan terjadi pembodohan beruntun atau membagi pembodohan turun-temurun. Oke, dari saya cukup sekian dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sehat selalu, merdeka.